Program belanja persenjataan untuk TNI terus berlanjut sampai detik ini. Dikabarkan bahwa penggunaan alutsista made in dalam negeri mengalami peningkatan persentase sejak tahun 2019 lalu. Ini terjadi karena berbagai diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang menghasilkan kerjasama strategis antara perusahaan luar negeri dengan industri pertahanan dalam negeri. Pelan-pelan target pembelian alutsista dipenuhi dan berbagai inovasi teknologi dilakukan untuk memajukan negeri. Kilas balik di tahun 2022, Indonesia telah banyak sekali mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi banyak alutsista dari Turki. Tak hanya alutsistanya saja, teknologi penting seperti CMS dari Turki untuk kapal perang juga kita datangkan ke tanah air. Dipilihnya Turki oleh Indonesia sebagai partner sekaligus mitra strategis semakin intens setelah diakuisisinya tank Harimau Hitam hasil kerjasama antara FNES dan Pindad sebanyak 18 unit oleh Indonesia. Kesuksesan ini mendorong perluasan kerjasama di bidang pertahanan lainnya seperti kerjasama di matra udara, laut, dan darat. Meski tercatat sudah banyak alutsista dari negeri kebab yang kita beli, nampaknya masih ada alutsista-alutsista lain yang belum sampai ke sini, seperti drone angka, Bayraktar TB2 ataupun TB3, ataupun Akinci. Kemudian ada juga lapis baja yang diminati oleh TNI Angkatan Darat, dan yang paling fenomenal adalah kabar mengenai kemungkinan dibelinya helikopter serang Turki T-129 Atak untuk marinir. Melihat banyak sekali alutsista terobosan yang dapat digunakan untuk membantu menyukseskan operasi amfibi, maka heli serang seperti ini pun punya peran sangat penting. Kita dapat melihat bagaimana negara-negara maju mulai mengadopsi pendaratan pantai tidak hanya dengan kapal pendarat saja, melainkan juga dengan heli angkut yang dapat diterbangkan dari kapal perang. Dan selanjutnya untuk membantu pendaratan pasukan di darat, heli serang juga dapat menjadi unsur penggebuk yang vital. Dan kemungkinan akuisisi heli T-129 untuk marinir ini dapat membuka peluang marinir untuk meningkatkan kemampuan bertempurnya. Turki saat ini tidak hanya menjadi andalan Indonesia saja dalam memperkuat militernya. Sejak kesuksesan Bayraktar di medan perang dan bertahannya kekuatan militer Turki meski diambargo Amerika Serikat, membuat negara lain trust bahwa kemajuan industri Turki dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap alutsista made in USA yang terkenal selalu terkontrol dalam penggunaannya. Kedepannya di tahun ini kita berharap bahwa alutsista strategis lainnya dapat didatangkan beserta transfer of teknologinya. Apalagi penggunaan drone yang efektif dan efisien serta biaya yang dikeluarkan lebih murah ini sangat diperlukan oleh TNI untuk meronda setiap tanah dan laut yang termasuk dalam wilayah kita. Ada rudal pertahanan udara Hisar-O, ada Zaha, ada T-129. Ya, semoga aja marinir-marinir kita ini sekarang bisa diperkuat lagi dengan alutsista-alutsista yang lebih modern. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.